Halo sahabat Nawasina 1808. Kembali lagi bersama saya Vera. Kali ini saya ingin membantu acara yaitu Hoase. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Cindy. Baik, sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mari kita jargon dulu. Semangat pagi. Pagi, 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 Smekwan luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Baik. Oke, sebelum kita masuk dalam pertanyaan berikutnya, bolehkah Cindy memperkenalkan namanya dulu? Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Shinli Tindije dari kelas 11 pemasaran 2. Baik, pertanyaan berikutnya ialah apa tujuan Cindy untuk masuk di SMK Negeri 1 atau yang biasa disebut SMEA? Emang dari saya sendiri, saya memang niatnya pengen langsung kerja pas lulus sekolah, jadi saya lebih memilih SMK daripada SMA. Nah, terus yang kedua, lokasinya itu cocok untuk pulang pergi, biar nggak repot aja kalau sekolahnya kejauhan juga kan nanti repot rumah keluarga gitu. Oh, berarti alasan Cindy masuk di SMK Negeri 1 nih karena antara lokasinya Ya, yang emang dekat dengan rumah. ya sama memang dari SMK langsung mau kerja. Oh, berarti sekolah di sini juga karena ingin biar lulus Ya. langsung kerja. Baik, pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Cindy memilih jurusan BDP atau yang biasa disebut pemasaran? Saya termotivasi dari beberapa tokoh, beberapa pengusaha terkenal. Nah, itu yang memotivasi saya untuk menjadi seorang pengusaha, karena itu saya mengambil jurusan pemasaran supaya menurut saya itu akan berguna di masa depan. Wow, bagus dong, berarti sudah ada inspirasi yang Iya. sudah tertanam di dirinya Cindy. Baik, pertanyaan berikutnya adalah di jurusan pemasaran belajar mengenai apa saja? Eh, yang dipelajari di jurusan pemasaran itu ada banyak. Contohnya yaitu digital marketing, branding, komunikasi visual, dan merchandising. Apakah Cindy boleh menjelaskan dari apa yang tadi sudah Cindy sebut-sebutkan? Yang pertama digital branding atau kita memasarkan barang melalui media sosial. Nah, pertama-tama kita melakukan segmentasi pasar, kemudian kita mengamati segmentasi apa saja yang harus kita lakukan untuk produk kita. Misalnya nih, kita buat susu, otomatis segmentasi yang harus kita lakukan yaitu untuk para anak-anak yang menyukai susu atau yang berkaitan dengan itulah. Nah, terus kita belajar tentang branding, tentang merek, pembuatan logo, atau jalur-jalur distribusi lainnya. Seperti itu. Berarti dari yang sekian banyak yang tadi Cindy sebutkan itu berarti ada manfaatnya juga ya? Banyak, manfaatnya banyak. Berarti dari cara pembuatannya, Dari cara pros. menyetaknya, atau sampai jadi produknya dan Ya, memberikan kepada konsumen. benar. Wow, bagus dong kalau begitu kan agar kita lebih memahami cara-cara cara membuat produk-produk. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya adalah mapel jurusan manakah yang paling Cindy sukai? Kalau dari saya sendiri, saya lebih suka ke bahasa Indonesia karena saya suka membaca, suka membuat karangan-karangan gitu kayak cerpen, buat ilustrasi gitu. Wow, bagus dong. Berarti kan masing-masing setiap orang tuh memiliki keinginan atau pilihan sendiri Ya, mengenai mapel-mapel. Baik, di jurusan pemasaran atau jurusan yang sudah Cindy pilih, belajar tentang apa saja? Belajar tentang apa saja? yang tadi udah? Oh, yang tadi sudah disebutkan. Iya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah apakah ada kendala-kendala yang Cindy hadapi di setiap mapel-mapel jurusan atau terutama mapel lainnya? Yang namanya masalah pasti ada. Nah, contohnya di mapel jurusan kita. Misalnya kita kan jurusan pemasaran. Nah, kebanyakan tugas kita ini yaitu membuat barang, memproduksi atau eh, me- mempromosikan lah. Nah, otomatis kita di apa namanya? Ditanggung oleh biaya. Kita dibagikan kelompok, tapi dalam kelompok banyak yang suka nggak aktif kayak atau yang membuat
proses jalannya tugas itu susah. Misalnya kita sudah buat kesepakatan untuk kumpul di rumahnya si A jam 3. Nah, ada yang datang jam 4 atau ada yang datang jam 5, sehingga proses pembuatan tugas kita itu tertunda-tunda. Karena itu juga buat konflik di kelas. Jadi nggak enakan satu sama lain Oh, gitu. berarti kalau dari setiap pertemuan yang dilakukan baru ada yang kayak kurang aktif, berarti yang kalian sudah merencanakan untuk agak makin belajar lagi ditunda. Ya, kadang tertunda gitu. Ya, baik. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa rencana kedepannya Cindy setelah lulus dari SMK Negeri 1? Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya masuk SMK ini karena termotivasi dari pengusaha-pengusaha sukses, sehingga ketika saya lulus nanti saya punya keinginan untuk menjadi pengusaha juga. Saya akan mulai dari bisnis kecil dengan bekal-bekal yang sudah saya dapatkan di SMK ini. Kenapa tidak kuliah aja? Menurut saya, dari pendapat saya pribadi, kuliah itu buang-buang waktu sih. Karena itu, atau saya punya pikiran untuk buat usaha sambil kuliah. Ya, berarti terkadang masing-masing orang berbeda ya. Ada yang bilang mau lulus langsung kuliah, ada juga yang lulus langsung kerja. Iya. Tapi bagus yang pendapatnya Cindy itu bagus karena sambil kerja sambil kuliah itu bagus supaya nanti rasa kayak berat gitu loh. Tapi namanya proses ya harus berat. Kalau nggak berat itu bukan proses. Wow, bagus, bagus. Oke, apa kesan dan pesan buat anak-anak SMK Negeri 1 terutama di jurusan pemasaran? Jadi ini pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang mau masuk di jurusan pemasaran. Jangan pernah meremehkan jurusan kita. Nah, walaupun banyak yang bilang jurusan kita pemasaran, jual-jualan, jual-jual di pasar, jangan hiraukan. Jadi kalian itu kalau mau masuk di jurusan pemasaran, kalian itu harus benar-benar mendalami apa yang guru-guru sampaikan, guru-guru berikan materi. Kalian harus betul-betul memahami agar hal tersebut bisa menjadi bekal untuk masa depan kalian. Jangan karena teman-teman bilang, ih kalian cuma jurusan pemasaran, kalian cuma jual-jual di pasar, kalian habis lulus paling jualan di pasar. Jangan teman-teman, itu tidak baik. Pikiran seperti itu merusak masa depan kita. Kalian harus lebih positive thinking untuk meraih cita-cita kalian. Udah. Baik, bagus ya pesanan-kesannya Cindy buat yang lagi nonton di sana. Karena dari pesanan-kesan dia berikan ini banyak manfaatnya juga. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Ya. Baik, terima kasih Cindy sudah meluangkan waktu dalam acara Hoasi hari ini yang sudah menyediakan waktu untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai apa itu jurusan pemasaran. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri ini kita jargon dulu. Oke. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul.